Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Puncak, tepatnya di Pacet. Saya dengar-dengar di sekitar sini ada peternakan puyuh. Kabarnya, beternak puyuh sangatlah menguntungkan. Saya jadi ingin tahu seperti apakah sosok puyuh dan cara beternak unggas ini. Yuk, ikuti saya terus. Pemirsa, puyuh merupakan unggas bertubuh kecil yang mudah dipelihara. Hewan ini juga mudah beradaptasi terhadap lingkungan sekitar dan tidak mudah terserang penyakit. Namun, jangan salah, meskipun bertubuh kecil, unggas ini sangat lincah mengais untung. Bayangkan saja, puyuh sebanyak 250 ekor dapat dipelihara di lahan hanya seluas 1 meter saja. Jadi, puyuh dapat dipelihara di lahan sempit. Sehingga modal yang dibutuhkan pun tidak terlalu besar. Peternak dapat memilih skala usaha yang akan dijalankan. Ingin mulai dari skala kecil, menengah, atau skala besar. Pak Selamat ya? Iya, ini Bapak sedang apa nih Pak? Biasa melakukan kegiatan rutin ngontrol puyuh. Oh gitu, banyak banget ya Pak ya. Ini kira-kira ada berapa ekor sih Pak untuk Di lokasi satu kandang ini ada sekitar 15.000 ekor. 15.000 ekor, Iya. banyak banget ya. Jadi terus untuk jenis-jenis puyuhnya nih kira-kira ada apa aja nih Pak? Jenis puyuhnya? Yang kita budidayakan ini jenisnya satu macam sebenarnya, yaitu strain Cotternic japonica. Itu dari Jadi negara asalnya sebenarnya dari Amerika Latin, tapi Indonesia impor dari Jepang. Terus kira-kira susah nggak sih Pak untuk membibitkan puyuh ini sendiri? Ya, sementara ini belum ada kendala tentang budidayanya, jadi saya pikir sangat mudah sekali untuk membudidayakannya. Terus ini sebagai orang awam nih Pak, ini untuk beternak puyuh ini pertama kali gimana sih Pak untuk memulainya gitu? Ya, yang jelas persiapan utamanya adalah lahan. Lahan nomor satu, kedua kemudian sarana produksi ternaknya harus ada juga, kemudian ketiga yang jelas bibit dan pakan. Ya, kalau untuk lahan, karena puyuh ini tergolong efisiensi sekali dalam penggunaan lahan, saya pikir semua masyarakat petani bisa membudidayakannya. Kemudian yang kedua, sapronaknya, jadi berupa bibit maupun pakan. Selama ini kita bisa memberikan inspirasi kepada para petani dengan menyediakan bibit-bibit maupun pakan ternaknya serta program medikasinya atau obat-obatan serta vitaminnya. Ini kan kelihatannya bentuknya sama semua nih Pak, ini untuk Ya. membedakan jenis antara betina dan jantan itu bagaimana sih Pak? Ya, kita ada dua teknologi. Yang pertama, saat dia lahir umur sehari dengan pola warna bulu, dengan genetika yang kita terapkan sudah mempunyai pola warna coklat untuk betina dan jantan untuk warna hitam. Ya, selain dengan cara sexing umur sehari atau pemilihan jenis kelamin, puyuh bisa dilihat secara fisik pada umur 21 hari dengan melihat pola warna bulu dada. Ya. Jadi kalau yang bulunya bertotol-totol coklat atau hitam itu berarti betina, sementara yang tanpa totol itu adalah jantan. Terus kalau nggak untuk bibitnya sendiri nih Pak, ini Bapak nih membeli atau ini sih membibitkan sendiri gitu? Ya, sejak 2003 kita sudah membudidayakannya. Jadi Membibitkan sendiri ya, Pak, membibitkan sendiri dengan pola perkawinan crossbreeding atau kawin silang luar. Jadi ini adalah bibit-bibit yang sebenarnya dapat kita klaim sebagai bibit unggul sebenarnya, karena ini dilalui dengan sistem perkawinan crossbreeding. Ini kawinnya secara alami nih Pak ya, nggak kawin betul. suntik ya Pak ya? Belum. Oh, belum. Puyuh karena dia tergolong kecil ininya, postur tubuhnya kecil sehingga handling untuk memasukkan sperma ke dalam
opari betina itu sangat susah. Oke Pak, jadi ini untuk satu tempat ini cukup kandang bertelur ya, puyuh bertelur aja ya, bertelur. Jadi sebaiknya kalau kandang untuk final stock atau kandang yang khusus memproduksi telur konsumsi itu ditempatkan terpisah. Jadi ini adalah telur-telur yang nanti akan kita jual sebagai telur konsumsi. Adapun kalau tempat untuk membibitkannya lain lagi nih Pak ya, beda tempat ya, karena harus terpisah khusus. Untuk wilayah Jabodetabek saja, kebutuhan telur puyuh mencapai 8 juta butir per minggu. Dari jumlah tersebut, baru bisa dipenuhi sebanyak 2,1 juta butir per minggu. Belum lagi permintaan wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang masih sangat besar. Padahal, potensi puyuh tidak hanya terdiri dari telurnya saja. Dagingnya, kotorannya, dan bulunya pun memiliki nilai jual. Mbak Hani, tadi setelah kita seharian melihat farm, nah inilah produk olahannya. Seperti yang saya bilang dari awal bahwa produk telur puyuh, daging, serta kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan lingkungan kita. Telurnya jelas, dagingnya jelas, ikan lelenya juga diberdayakan dari pemberian kotoran puyuhnya tadi. Iya. Jadi termanfaatkan semua. Belum lagi di belakang itu juga ada tanaman pisang. Ya, silakan dicobain, Mbak Ani. Dicoba ini Pak ya. Pasti luar biasa nih. Memang tidak salah jika beternak puyuh kian digemari. Selain pemeliharaannya mudah dan efisien, omset yang diperoleh dari usaha ini sangatlah besar. Beternak puyuh memberikan beberapa pilihan usaha yang bisa dilakoni. Bagi peternak pemula, pemeliharaan puyuh dapat dilakukan semenjak grower, hingga puyuh menghasilkan telur. Dengan cara ini, peternak lebih cepat memperoleh telur. Namun, jika sudah memiliki pengalaman dan modal yang cukup, Anda bisa menjadi peternak skala besar dengan melakukan seluruh kegiatan pemeliharaan. Mulai dari pembibitan, penetasan, pemeliharaan anakan, hingga pemeliharaan untuk produksi telur maupun pedaging. Atau, Anda juga bisa berkonsentrasi di usaha pembibitan saja. Jadi bagaimana pemirsa? Tidak terlalu sulit kan untuk beternak puyuh? Dan kunci sukses dari Pak Slamet ini adalah mau memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Semoga tayangan ini memberikan inspirasi kepada pemirsa semua. Baik pemirsa, saya Hanisa Farani beserta kru videografi kelompok Agromedia undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada buku-buku terbitan Agromedia selanjutnya.